Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Patricia, asal sekolah MA Mu'alimat NWDI Pancor. Saya berasal dari Desa Jurmapin, Kecamatan Buir, Kabupaten Sumbawa Besar. Perasaan saya mengikuti lomba di Syiar Ramadan Sela Parang TV ini sangat bersyukur dan tentunya senang sekali. Karena dengan ini saya bisa membangun confidence saya, melatih mental dan juga mendapatkan pengalaman yang tentunya luar biasa sekali. Karena di sini kita diajarkan oleh orang-orang hebat dan bertemu juga dengan orang-orang hebat. Jangan lupa dukung dan saksikan saya di Sela Parang TV Production. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat Sela Parang TV yang selalu di hati. Ada satu ungkapan masyhur dari ulama salaf bahwa bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selamanya dan beramalah kamu seolah-olah kamu mati besok. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya. Anda ingin menjadi orang kaya? Silahkan. Mau jadi jutawan? Boleh dong. Mau jadi konglomerat? Boleh dong. Mau jadi miliarder? Boleh dong. Anda mau jadi korun? Boleh. Jangan jadi korun kok boleh dong. Kenapa nggak boleh jadi korun? Karena korun adalah orang kaya tapi pelit bin medit. Bakhil alias kikir alias pelit alias medit adalah salah satu penyakit hati yang sangat cinta kepada harta sampai tidak mau bersedekah. Memang namanya Korun itu saudara Nabi Musa alaihi salam. Tapi Korun ternyata adalah hamba harta, udah pelit bin medit. Korun kalau disuruh bayar zakat, dia nolak. Kata Korun, orang yang bersedekah, orang yang bayar zakat, itu cuman bikin melarat. Astaghfirullahalazim, jangan ditiru ya. Hadirin rahimakumullah. Apa laknat dari Allah? Laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ternyata Korun ditenggelamkan di telan bumi. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, apakah di zaman sekarang ada korun-korun? Ada tidak? Banyak. Allah berkata, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzii yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Boro-boro ngasih santunan, kasar sama anak yatim, menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberikan makan orang miskin. Dulu jamaah, dulu suatu hari Rasulullah kedatangan tamu. Tamunya miskin dan sedang kelaparan. Tapi pada saat itu Rasulullah tidak memiliki makanan. Sehingga Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang punya makanan? Tolong bantu Rasulullah untuk menjamu tamunya yang sedang kelaparan. Itu sifatnya Rasulullah. Tapi orang-orang yang mendustakan agama, ada orang bersedekah, ada orang ngasih THR, katanya pamer, menggiring opini masyarakat untuk tidak mau beramal dan tidak mau berzakat. Maka fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat kok celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Rumahnya megah, mobilnya mewah, hartanya berlimpah. Tapi di sekeliling rumahnya ada gubuk reot, fakir miskin kelaparan, yatim piatu terlantar. Maka itulah
alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itulah orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yaitu hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal kepada sesama manusia. Mudah-mudahan sahabat Selaparang TV semua yang ada di studio maupun di rumah menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bel sudah berbunyi, tanda kita harus berhenti. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang pelit bin demit gitu ya? Gitu ya? Berarti nanti dari apa yang kamu tampilkan tadi, apa yang dibawakan tadi, kayaknya saya punya satu jurus nih. Nanti kalau misalnya ada yang minta THR, saya nggak mau pamer gitu ya. Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Oke. Bagaimana komentar yang pertama untuk peningkatan di mimbar 3 untuk Winda Patricia? Kami persilakan Abang Lalu Nurul Yakin. Terima kasih Mas Reza. Winda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini penampilan perdana untuk hari ini. Pertama, kamu tenang, menghanyutkan. Cakep dong Bab ya? Oke. Kedua, positioningmu itu saya suka. Kamu tidak terlalu oper pada gestur maupun pada gerakan-gerakan yang tidak penting. Jadi kamu tidak ke kiri, ke kanan berlebihan. Kemudian kamu beberapa waktu lalu saya sarankan supaya kamu lebih tegap. Kamu tadi cukup tegap, tetapi lagi-lagi seandainya kamu lolos itu perhatikan tegap itu ya. Tegap itu tidak harus tegak kemudian kaku, tidak. Tetapi jangan sampai kamu kelihatan bahwa mic-mu itu sangat berat sehingga kamu harus merunduk ikuti mic itu. Oke, tapi Winda ya, ini kan sudah episode ketiga. Saya ingin bahwa semua peserta itu harus mampu membangun chemistry dengan audiens yang ada di sini. Jadi kalau kami bertiga Dewan Juri ini tidak mampu dibangun oleh chemistry peserta, secara emosional kami tidak nyambung, maka itu saya pikir bahwa agak susah untuk lolos ke tahap berikutnya. Kemudian pada intonasi. Pada intonasi walaupun ada memang tidak terlalu flat, tetapi memang ada intonasi yang harus kamu berikan tekanan. Tadi saya catat misalkan kamu mengatakan Allah tidak melarang orang kaya. Coba ulangi. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Oke, pada kata karun, kamu menyebut kata karun kan? Jadi tolong di sana merubah intonasimu seperti gaya orang bercerita. Karun. Nah, misalkan seperti itu. Jadi jangan flat sehingga ada transisi yang berbeda dari tahap 1, 2 sampai 3 dan seterusnya. Kemudian pada tempo. Jadi saya melihat tempomu juga masih terlalu cepat. Jadi tempo itu perlu diatur sehingga setiap kata itu harus memiliki positioning dan tempat yang istimewa kamu ucapkan. Sehingga ekspresi pesan yang ingin disampaikan itu sampai pada penonton. Pada tahap episode ini, sekali lagi kamu harus mampu membangun chemistry yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu saja Mas Reza catatan. Baik, terima kasih Abang Lalu Nurul Yakin. Jadi itu masukan, mungkin harapan sekali lagi untuk 3 Dewan Juri ada sesuatu yang baru. Jadi biar yang tidak dikomentar itu yang sudah-sudah gitu ya Winda ya. Kira-kira menurut kamu hari ini dari komentar atau masukan Dewan Juri yang pertama, apa peningkatan yang kamu berikan? Ke gestur sih. Lebih ke gestur ya. Oke, untuk selanjutnya Dewan Juri yang kedua Bapak Tuan Guru kami persilakan. Ya Winda, untuk dimaklumi bahwa di mimbar 3 ini standar penilaiannya semakin ketat ya. Kalau kemarin Winda itu membacakan hadis hadisnya itu ya. Adunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dan itu hadis yang sahih. Nah, sekarang saya melihat Winda tidak baca hadis sama sekali.
Ya, malah ungkapan i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan ini adalah nasihat. Bukan hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya di mimbar 3 ini alhamdulillah Quran sudah ada, ayat-ayat dibacain. Tinggal hadisnya. Nah, bacaan ayatnya pun tadi ada sedikit kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Yang tadi Winda membaca alladzina hum yura'un. Nah, itu salah, yura'un. Beda sekali artinya. Yura'un artinya ria, yura'un merakyat. Justru kalau dibaca yura'un, masa sih Allah murka sama orang yang merakyat, orang yang merai. Jadi yura'un ya, pakai hamzah bukan ain. Jadi itu saja masukan dari saya. Kalau bisa, kalau lolos nanti hadisnya ada dan utamakan yang sahih ya. Kemudian bolehlah ada ungkapan-ungkapan nasihat dari salafus saleh, tapi jangan lupa hadisnya loh. Quran ada, hadis ada, ungkapan kalau ada pantunnya. Kalau bisa yang kita harapkan itu ada yang beda loh. Kita merasa terhibur, ada yang wow gitu, ada yang beda daripada sebelumnya. Jangan sama, usahakan jangan sama itu, kualitasnya, apalagi semakin menurun. Nah, jadi harapan saya seperti itu, Winda. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Tuan Guru. Jadi itu masukan untuk Winda. Ingat, jangan sama sampai apalagi menurun. Karena di mimbar 3 kalau kemarin 1 tingkat lebih tinggi standar penilaian, sekarang 3 tingkat kayaknya nih. Jadi memberikan sesuatu yang baru, yang artinya mungkin dari 3 dewan juri tidak merasa monoton untuk menonton atau menyaksikan penampilannya. Ini tidak hanya untuk Winda, tetapi seluruh peserta yang saat ini akan tampil maupun yang besok dan hari ini. Anda jangan lupa menonton di Selaparang TV Production. Selanjutnya dewan juri yang ketiga, Bunda kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Winda cantik. Alhamdulillah adik Winda punya bakat untuk menjadi seorang daiyah ya. Bisa membawakan pidato dengan tenang, vokal yang bagus dan penguasaan materi juga bagus. Mimik juga bagus, cuma agak sedikit monoton karena semua disampaikan dalam keadaan tersenyum. Okay? Tapi yang jelas adik Winda penampilannya sudah bagus, cuma dari awal sampai akhir kita tunggu penyampaian judulnya tidak ada. Karena audien itu butuh mendengarkan judul sehingga bisa menentukan tujuan dari pidato itu. Nah, dari tadi adik Winda, sistematika dari pidato itu ada sedikit kurang ya. Yang lengkap itu ada pembukaan, isi dan penutup. Yang kurang penutup tidak terlalu jelas adik Winda ya. Itu saja. Intinya penampilan adik Winda sudah bagus, menyampaikan dengan tenang dan dengan vokal yang cukup bagus. Cuma perlu diperhatikan nanti sebelum melanjutkan sampaikan judul sehingga audien bisa menyimpulkan tujuan dari apa yang ingin adik Winda sampaikan. Itu saja. Selamat adik Winda, semoga lolos sampai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.